atas kehidupan. Supaya setiap kami terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami sadar bahwa setiap kami adalah orang-orang yang telah melukai Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Bapa, kiranya Engkau memperkenankan setiap kami, melayakkan dan menguduskan setiap kami, supaya setiap kami menghadap hadirat Tuhan dilayakkan, disucikan dan dikuduskan. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati setiap pujian yang kami naikkan. Tuhan, biarlah kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkenan terhadap ibadah kami ini. Kami rindu firman Tuhan yang nanti akan disampaikan juga boleh sampai ke dalam hati kami. Kami renungkan dan kami lakukan dengan mengandalkan Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan lagu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Untuk sekali lagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, biarlah Engkau terlebih dahulu melayakkan dan menguduskan setiap kami. Jaga hati dan pikiran kami, supaya kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami benar-benar terfokus dan terarah kepada Kristus, supaya Tuhan jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat. Inilah Tuhan doa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar seruan dan isi hati daripada doa kami.
biarlah Tuhan juga Engkau berkenan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dan urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya firman Tuhan yang disampaikan sampai kepada isi hati anak-anak kami, adik-adik kami, remaja, dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, tema firman Tuhan hari ini ialah ada apa dengan aku. Teman-teman, saya mengangkat dan membawa tema firman Tuhan ini, ada apa denganku, karena saya melihat ada begitu banyak kaum muda, kaum remaja, bahkan mereka yang sudah dewasa begitu ya. Ada sebagian orang tidak bisa menerima diri mereka dengan baik. Ada orang yang tidak suka dengan dirinya, bahkan mereka benci pada diri sendiri. Saudara, ada juga orang yang merasa insecure dan tidak cukup dengan dirinya sendiri. Mereka merasa wajahnya kurang cantik, kurang ganteng, kulitnya kurang putih, kurang mulus, dan sebagainya. Mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka berkata, kalau aku ini kurang, aku ini tidak secantik dia, aku tidak seganteng dia. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak menggambarkan tidak menerima diri. Nah, tidak heran banyak orang yang di luar sana itu kadang-kadang ada yang sampai oplas, ya, operasi plastik, begitu ya. Karena mereka ingin terlihat lebih cantik, merasa tidak cukup, tidak bisa menerima dan benci dengan diri mereka sendiri. Teman-teman, pertanyaan ini kadang-kadang sering kali terjadi juga di dalam hati kita. Kadang-kadang pertanyaan ini sering muncul di dalam hati kita. Ada apa dengan aku? Aku sebenarnya mau jadi seperti siapa? Ya, aku mau jadi seperti siapa? Teman-teman, kalau sekarang saya membutuhkan imajinasi teman-teman, begitu ya. Saya membutuhkan imajinasi teman-teman. Anggaplah dan imajinasikan kalau seandainya kita sedang berada di zaman purbakala, di mana kita tidak mengenal sama sekali apa itu teknologi, apa itu listrik, apa itu namanya handphone, gadget, tablet, iPad, segala macam. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita berada di zaman purbakala dan kita hidup memburu, gitu ya, memburu binatang-binatang. Nah, suatu hari ya, saya menemukan dan menciptakan sebuah teknologi yang bisa menghubungi orang yang sedang berjauh-jauhan. Teknologi itu bisa telepon, bisa berbicara, bisa ngechat, bisa video call. Nama teknologi itu adalah handphone atau gadget. Nah, kemudian saya memberikan gadget itu kepada kalian yang sama sekali buta, gaptek terhadap teknologi. Tidak tahu bagaimana cara pakai teknologi, apa itu handphone, cara telepon itu gimana, cara chat itu gimana. Saya hanya kasih kepada teman-teman, tapi tanpa memberitahukan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memakainya, dan apa fungsinya. Mungkin teman-teman sekalian akan menjadikan gadget ya, atau mungkin tablet itu, iPad itu menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Mungkin emak-emak kalian gitu ya, mama kita di rumah akan menjadikan iPad kita menjadi talenan atau tempat potong sayur. Nah, teman-teman, kalau seandainya saya melihat itu, ya, melihat peristiwa di mana iPad atau tablet dijadikan talenan atau tempat potong sayur, saya pasti akan bingung begitu ya. Saya akan berkata bahwa itu diciptakan bukan untuk itu tujuannya, ya. Bukan begitu cara pakainya. Masa tablet yang gunanya untuk telepon malah digunakan untuk jadi talenan atau tempat potong sayur. Nah, teman-teman, bukankah itu seperti kehidupan kita? Ya, kisah tadi itu, imajinasi kita itu sebenarnya tentang kehidupan kita sendiri. Kita yang adalah creation, ya, kita yang adalah ciptaan, yang tahu tujuan hidup kita, yang tahu kita harus ngapain di dalam kehidupan kita, otomatis pencipta kita bukan? Bukankah Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui secara detail tujuan hidup kita apa, kita harus melakukan apa dalam kehidupan kita mau kemana, itu harusnya Tuhan yang tahu. Pencipta yang tahu tujuan dan fungsi dari ciptaan. Nah, teman-teman sekalian, step awal dan pertama dan yang terutama yang harus kita lakukan agar kita tahu tujuan hidup kita, kepada siapa yang kita harus datang, yaitu Tuhan. Tuhanlah pribadi pertama yang harus kita datang, dan kita harus membangun relasi dengan Allah. Kita harus bangun dekat dengan Allah.
Ya, kita harus mengalami jatuh cinta terus setiap hari dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita yang adalah ciptaan dekat dengan pencipta kita, kita akan kenal Allah. Kita akan kenal siapa pencipta kita, siapa yang membentuk kita di rahim ibu kita, siapa yang sebenarnya mengawali kita, menjaga kita, menolong kita sampai kita bisa lahir di muka bumi ini. Saudara, kalau kita kenal dengan Allah kita, maka kita akan tahu siapa diri kita. Kita akan tahu tujuan hidup kita apa. Kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidupnya kita. Nah, teman-teman, ketika kita kenal Allah, ya, otomatis kita tahu tujuan hidup kita kenal diri kita, dan kita tahu siapa diri kita. Kita tahu siapa status kita. Teman-teman, firman Tuhan selalu mencatat di dalam Alkitab bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini adalah image of God, gitu ya, imago Dei, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan firman Tuhan mencatat adalah kita adalah masterpiece-nya Allah. Kita adalah mahakaryanya Allah. Allah memberikan hembusan nafas kepada kita. Berbeda ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Ada uniknya ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Allah menghembuskan nafas kepada setiap kita dan membentuk kita dengan jemarinya Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa kita mengetahui dan mengenal diri kita? Tujuannya apa? Tujuannya apa kita mengetahui dan mengenal diri kita? Teman-teman, yang pertama, kita kenal diri kita supaya kita sadar bahwa status kita adalah anaknya Allah, hambanya Allah, ciptaannya Allah, orang yang telah ditebus oleh Yesus. Teman-teman, kalau dilihat dari perspektif teologi, ya, perspektif Alkitab, kita adalah buatan tangan Allah, anaknya Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tapi teman-teman, di sisi yang lain, kita perhatikan bahwa tujuan kalau kita mengetahui dan mengenal diri kita, supaya kita sadar betul bahwa setiap kita adalah unik di mata Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang punya keunikan di dalam dirinya masing-masing. Oleh sebab itu teman-teman, kalau seandainya kita sadar bahwa setiap kita itu adalah unik di mata Tuhan, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya talentanya, punya keahliannya, punya kekurangannya juga, punya keluarganya sendiri, punya masa lalunya sendiri. Seharusnya kita berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita tahu kalau kita adalah unik di mata Tuhan, kita tidak perlu merasa cemburu, iri, insecure dengan teman-teman atau orang lain. Karena kita sadar bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu yang khas, yang membedakan antara saya dengan orang-orang lainnya, dengan teman-teman saya, dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, dan sebagainya. Teman-teman, setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Berharga bukan karena diri kita, tapi kita berharga karena Kristus telah mati kita, ya, karena Kristus telah mati bagi kita, menebus kita. Karena darah Kristus itulah kita menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kita nggak perlu menjadi diri orang lain. Kita nggak perlu benci sama diri kita sendiri. Karena kita tahu di dalam diri kita ini ada uniknya, ada khasnya. Jadi kita nggak perlu merasa minder. Kok aku nggak seperti dia ya? Kok aku nggak seperti A ya? Orang tuanya seperti ini, rumahnya besar, mungkin kulitnya mulus, putih, orangnya cantik. Tidak perlu. Stop untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Harusnya kita melihat diri kita dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa kita adalah anaknya Allah, ditebus oleh Kristus, dan kita telah dijadikan berharga karena darah Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, seharusnya kita menjadi diri kita sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Harusnya kita menjadi diri kita sendiri. Teman-teman, maksud daripada kita menjadi diri kita sendiri ialah kita harus kembali dan sesuai dengan desainnya Allah, yaitu menjadi the best of me. Harusnya kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Teman-teman, dulu saya tuh pernah dan sering gitu ya, sering dibully oleh teman-teman sekelas. Dibilang Cina mata cipit lah, nggak ada alisnya lah, terus kemudian minoritas lah, jelek segala macam ya. Kalau lagi jalan tuh matanya dibuka dong, jangan ditutup kayak gitu ya, saking cipitnya mata saya. Tapi apakah saya merasa insecure? Tidak teman-teman, karena saya tahu mata cipit itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu uniknya saya. Saya punya sesuatu yang khas di dalam diri saya.
Apakah karena kelebihan saya atau kekurangan saya harus marah kepada Tuhan atau membandingkan diri saya dengan orang lain? Tidak perlu, teman-teman. Harusnya kita melihat diri kita dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang sesama kita. Teman-teman, bukankah kita tuh di dalam diri kita tuh adalah the best of me? Di dalam setiap kita masing-masing ada versi terbaik dari diri kita sendiri. Teman-teman, kalau seandainya kita dulu kalau mungkin dibully, ya, kita diejek, kita dihina, nama orang tua kita dihina-hina begitu ya. Mungkin kita berantem, kita marah, kita kesel gitu ya. Kita pokoknya pengennya ribut aja gitu ya, pengen berantem sama orang itu begitu. Tapi kalau seandainya teman-teman, Tuhan membentuk kita ya melalui penderitaan, melalui masalah, melalui pergumulan, melalui ketidaknyamanan. Kalau seandainya kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka the best of me itu akan keluar. Orang yang dulunya gampang ngambek, orang yang insecure, suka membenci diri sendiri, tidak bisa menerima dirinya, kalau dibully itu marah, gampang emosi, berantem, suka ribut. Tapi ketika dia mau diubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, maka keluar the best of me. Orang yang tidak lagi gampang marah, orang yang menjadi sabar, orang yang kalau berbicara itu lemah lembut, orang yang menjadi taat kepada orang tua, orang yang menjadi sayang kepada orang yang membenci kita. Teman-teman, kalau seandainya kita terus dihina, dipukulin, terus kalau kita balas itu dengan kejahatan, ya kita pukul balik orang itu, apakah masalah selesai? Tidak. Masalahnya akan menjadi ribet, dan kita akan dicap orang sebagai suka berantem, orang yang suka marah. Tapi kalau seandainya kita kenal diri kita, kita tahu kelemahan kita tahu kelebihan kita tahu status kita di hadapan Tuhan, dan kita mau punya hati untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita yang dulunya lemah, gampang jatuh, gampang gagal, gampang emosi, diubah oleh Tuhan menjadi the best of me kita. Ya, menjadi orang yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang punya hati yang mengampuni orang lain. Teman-teman, seharusnya kita harus mempunyai hati yang teachable, ya, teachable heart, hati yang mau ditegur, hati yang mau diproses oleh Tuhan, hati yang mau diingatkan, dinasehatkan, hati yang mau terus diingatkan. Supaya apa? Supaya kita mungkin yang pernah melakukan kesalahan, kita yang pernah melakukan kegagalan, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang ditebus ini menjadi orang yang baru, orang yang memiliki sifat-sifat roh gitu ya, sifat-sifat yang menggambarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, ya, kelemah lembutan juga begitu ya, dan sebagainya teman-teman. Bahkan yang terakhir buah roh itu adalah pengendalian diri. Kita kalau seandainya kita punya hati yang teachable, hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang punya kontrol, ya, punya pengendalian diri. Ketika kita marah, kita bisa kontrol emosi kita. Ketika kita lagi capek, kita bisa kontrol emosinya kita. Kita gak gampang marah sama orang. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih mengampuni, bisa mengasihi, dan kita tidak mengingat-ingat lagi apa yang orang lakukan kepada kita, mau jahat, mau dia buruk sama kita mengampuni dia. Teman-teman, kalau seandainya orang bertanya kepada kita, kamu mau jadi siapa sih? Aku mau jadi the bestnya of me, gitu ya. Saya mau menjadi versi yang terbaik dari diri saya sendiri. Saya tidak mau jadi seperti A, saya tidak mau jadi seperti B, tapi saya mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam diri saya, yaitu jadi diri saya sendiri, tapi the best of me-nya, tetapi versi terbaiknya. Teman-teman, biarlah Tuhan yang menolong kita, begitu ya, supaya kita taat untuk diproses oleh Tuhan. Kita akan diproses oleh Tuhan. Kita harus belajar dulu namanya berdamai dengan diri sendiri. Kita harus terima dengan luka kita di masa lalu. Kita harus menerima segala kepahitan dan mungkin juga kekecewaan, terluka di masa lalu. Kalau seandainya kita mau jadi the best of me bagian dari diri sendiri, kita harus berdamai dengan diri kita. Iya ya, aku pernah terluka. Iya ya, aku itu pernah kecewa. Tapi sudahlah itu. Aku mau mengampuni mereka, aku mau memaafkan mereka, aku mau melupakan perbuatan mereka, aku mau menghadap diriku ke depan, ke masa depan, bukan terjebak di masa laluku. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Terus kemudian teman-teman, kalau seandainya ada pergumulan, ada penderitaan, kita gak gampang cengeng, ya. Kita gak gampang ngambek, kita tidak melarikan diri dari masalah, kita tidak melarikan diri dari Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, ketika pencobaan itu datang, kita datang sama Tuhan. Kita cerita sama Tuhan, kita berjalan menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan.
maka itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bijak, makin mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita akan menjadi the best of me-nya kita melalui sahabatnya kita, melalui sesama kita, ya, melalui orang tua, keluarga, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, guru, gitu ya. Itu akan membantu kita. Teman-teman, kalau misalnya kita salah, pasti ada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, orang tua kita atau keluarga kita yang akan menegur kita. Kenapa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, kalau kita punya hati yang teachable, kita harusnya tidak marah ketika ditegur oleh orang. Kita seharusnya menerima, iya ya, aku salah, aku harus belajar lebih baik lagi, aku tidak boleh mengulangi kesalahanku ini lagi, ya. Terima teguran itu, maka kita akan menjadi orang yang semakin dewasa dan akan muncul keluar, ya, versi terbaik kita itu. Manusia yang baru itu akan keluar dari dalam diri kita. Yang terakhir, teman-teman, Tuhan akan menggunakan waktu, ya, untuk membentuk kita menjadi the best of me-nya kita. Tuhan akan menggunakan kejatuhan. Tuhan akan mengizinkan kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, jatuh bangun, gagal, berhasil, dan segala macam, untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih tough, begitu ya, lebih tangguh ketika ada badai. Teman-teman, kita nggak bisa jadi anak remaja yang gampangan, yang murahan. Ketika ada masalah, kita merengek, kita lari dari masalah. Kita main game, kita berjudi, kita merokok, kita hisap narkoba, dan sebagainya. Tetapi kita datang sama Tuhan kalau ada masalah. Ketika kita sedang berdamai dengan diri kita, andalkan Tuhan. Kalau seandainya kita sedang jatuh dan gagal, kita datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang unlimited, Allah yang tidak terbatas itu, mengencourage kita, menguatkan kita yang lemah ini, menguatkan kita yang terbatas ini. Supaya kita semakin hari, semakin dewasa, dan semakin berhikmat, begitu ya, makin dibentuk menjadi laki-laki dan perempuan yang dewasa di hadapan Tuhan. Otomatis yang pada akhirnya adalah semakin hari kita dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus, karakter buah-buah roh itu. Orang yang dikenal, orang yang penyabar, orang yang sangat sabar, orang yang nggak suka lagi benci sama orang tapi mengasihi orang yang jahat sama kita. Kita punya pengendalian diri ketika ada orang yang membenci kita, ada orang yang mungkin nggak suka sama kita, mereka bully kita, kita punya pengendalian diri. Biarlah teman-teman firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya identitas kita adalah anak Allah, ya. Identitas kita, status kita adalah anak Allah. Anak pasti harus bertumbuh menjadi dewasa, begitu ya. Yang harus dibentuk, diproses, harus melewati banyak hal supaya menjadi the best of me-nya kita, menjadi versi yang terbaik bagi kita, menjadi orang yang dewasa, orang yang takut akan Tuhan, menjadi manusia yang baru, punya karakter-karakter ilahi. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menyadari bahwa setiap kita adalah remaja-remaja yang unik, yang punya talenta masing-masing di hadapan Tuhan, dan itu akan membedakan kita dari orang-orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menegur dan mengingatkan setiap kami bahwa sebenarnya status kami adalah anaknya Tuhan, orang yang berharga dan unik di mata Tuhan, karena Kristus telah mati dan menebus setiap kami. Darah-Mu yang telah menyelamatkan kami dan membuat kami menjadi pribadi yang berharga. Tuhan, biarlah setiap kami memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasihati, hati yang mau mendengar teguran dan masukan dari orang-orang lain, supaya kami mau diproses, dibentuk menjadi manusia yang baru, manusia yang memiliki karakter Kristus, manusia yang semakin hari semakin dewasa, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, serta hati yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami bisa menerima diri kami, tidak lagi membenci atau tidak suka dengan diri kami sendiri. Jangan sampai kami insecure lagi Tuhan, jangan sampai kami tidak cukup lagi dengan diri kami sendiri, tapi kami mau belajar secure di hadapan Tuhan, karena Kristus telah mencukupkan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun QRIS gereja, ya. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan dengan pujian betapa hatiku.
persembahan kami yang sedikit. Namun kiranya Tuhan memperhatikan isi hati kami yang tulus sebagai ucapan terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dan akan melanjutkan setiap aktivitas kami kembali. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati, memberikan kekuatan kepada setiap kami, supaya kami tetap terus dimanapun kami berada, kami tetap bisa menjadi teladan, contoh yang baik, dan bisa menjadi berkat. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua.